Saya kalau suruh memilih coach, lu pengen jadi pemain apa pelatih? Pasti pemain. BC sama SM kan selalu ganti-gantian coach menangnya. Sekarang, kalau zaman saya menang terus. Sombong ternyata. Saya paling sering marahin tuh yang paling jago. Kalau kita persiapan udah bagus, kita kalah, saya nggak akan kesel, saya nggak ya kalah gitu. Kalah yang kita tahu kenapa itu yang ngeselin. Tapi kalau mau jujur lebih banyak kencengnya. Karena kalau saya bilang nanti dia berhenti main, saya sayang kan, dia main terus aja. Karena jadi pressure. Iya. Ya. Lu sih waktu itu ngasih program itu kan bos juga yang suruh. Ya. Kali ini kita kedatangan tamunya dari kalangan profesionalsnya beda, bukan profesional kantoran. Tapi bidangnya juga kalau dilihat-lihat ada hubungannya ya sama leadership yang keras. Kalau kemarin kita ngobrol sama Chef Degan, kayak gimana leadership di kitchen. Sekarang kita lihat bagaimana leadership di lapangan. Karena seperti yang udah kita bahas ya bahwa season kita ini tuh lebih banyak mau explore different kind of leadership. Betul. Karena leadership itu gak selalu ada di kantor, tapi di semua praktek dan esensinya tetap sama, bisa kita aplikasikan dalam semua konteks kayak gitu. Justru malah dapat angle-angle baru ya, Betul. POV baru, gimana cara ngelola timnya, gimana cara ngelola under pressure-nya. Bagi kalau kita ngomongin lapangan, tanding, pressure-nya mantap kan. Dan bintang tamu kita ini gak cuman jago pas di lapangan, tapi pas di luar lapangan itu kayak beruntun, kayak emang ada orang sesempurna ini, ya kan? Tanpa panjang lebar kita perkenalkan Coach Ito. Welcome to Cool Leaders. Terima kasih sudah datang ke Kuli. Mungkin Sama-sama. boleh perkenalan dikit Coach, karena mungkin yang nonton kita banyak kan dari kalangan profesional. Bisa jadi udah ada yang kenal karena pecinta basket, tapi boleh tetap kenalan sedikit aja tentang Coach Ito. Nama saya Victor Oring, saya pelatih basket dan mantan pemain basket juga gitu. Dan sekarang saya ada di klub profesional Pelita Jaya. Terus saya juga punya klub kelompok umur tapi klub amatir yang membina anak-anak kecil yang namanya itu ROR. Oke. Jualan terus. Kayak keren ya, maksud gua dari atlet kemudian bisa melanjutkan coach. karirnya terus, bahkan Dia juga punya punya sekolah. bisnis gitu. Iya, Itu betul. skill setnya beda banget tuh. Tapi banyak loh atlet jadi pebisnis. Banyak tuh mungkin nggak berhasil. Oke. Sebelum kita ngomong lebih dalam, kita ada main game sedikit Coach sebelum kita mulai. Namanya Fast Response. Kita bakal ngasih 2 pilihan, A apa B. Nanti Coach pilih mau yang mana. Gak usah dipikir lama-lama. Gak usah dikasih tau alasannya kenapa gitu. Oke. Kita lihat ya, coach Indonesia atau coach internasional? Coach internasional. Ngelatih anak-anak atau ngelatih dewasa? Ngelatih anak-anak. Ngelatih tim mega bintang atau ngelatih tim yang biasa-biasa aja? Ngelatih mega bintang. Pemain yang suka inisiatif sendiri di lapangan atau pemain yang selalu nurut sama perintah? Inisiatif. Prestasi di akademik atau prestasi di lapangan? Akademik. Beli pemain atau melatih pemain baru? Melatih pemain baru. Tim campur atau tim full Indonesia? Campur sekarang. Sekarang. Ini sekarang ya. Tim berbakat tapi malas atau tim bukan tim sih, pemain yang berbakat tapi malas atau pemain yang nggak bakat tapi rajin? Rajin. Kalah di awal terus kemudian menang di 1 poin detik terakhir atau menang telak sejak kuarter pertama tapi akhirnya kalah? Yang menang. Itu bukan pertanyaan tuh buat kita. Masa milihnya yang kalah aneh banget, gak mungkin dong. Kenapa Coach tadi ada kata sekarangnya ketika kita ngomongin tim full Indonesia atau Karena full sekarang itu istilahnya udah borderless ya. Kita bilangnya. Jadi sekarang tuh ya sama juga di pekerjaan yang lain mungkin saya rasa ya. Kita harus udah siap bersaing dengan dari luar gitu ya. Dari ekspatriat gitu ya. Nah, sama juga dengan kita di industri bola basket ini
kita juga harus siap dengan persaingan itu gitu. Jadi dan sekarang kan banyak sekali kan pemain-pemain asing yang bermain di kita, pemain-pemain naturalisasi yang kita naturalisasi untuk membantu timnas kita gitu kan, dan mereka itu udah sangat-sangat normal. Dan bukan hanya di kita, di Asia, di dunia, di event pun itu di Amerika itu jadi hal yang biasa gitu loh. Susah nggak coach ngelatih bule sama ngelatih lokal? Apa sama aja? Justru lebih gampang mereka karena mereka itu lebih pintar, lebih pengalaman. Kebanyakan yang datang ke kita kan pemain-pemain itu kan udah yang di atas ya. Makanya mereka main kita itu gampang sekali. Mereka 1 hari 2 hari join latihan, besok 3 langsung bertanding tuh mereka bisa loh. Karena mereka udah punya skillnya, mereka udah punya knowledge-nya, mereka punya mentalitinya. Jadi sangat mudah kan. Tadi aku agak sedikit terpantik dengan pilihan coach ketika ngomongin pilih akademik, prestasi yang di akademik atau prestasi di lapangan. Dan coach memilih prestasi di akademik. Kenapa coach? Apakah ngaruh ketika berprestasi di akademik di lapangannya cemerlang? Di saat kita memilih pemain, contoh ya, memilih pemain ya. Jadi kan kita bilang kalau fisik itu kan semua orang tuh bisa berlatih dengan porsi yang sama. Ya kan? Kalau dia ngangkat 100 kilo, yang pemain yang lain juga bisa ngangkat 100 kilo, sama. Terus misalnya latihan syuting, yang satu latihan 100 kali nembak, satu lagi bisa latihan 100 kali nembak. Tapi yang ini tuh paling sulit dilatih, dikembangin, ini ya. Dan itu kan biasanya kan dari sananya, gift dari sananya gitu ya. Dan tapi itu kan harus ditajemin dengan sekolah. Jadi kalau kita punya pemain yang istilahnya itu mementingkan sekolah, berarti kita tuh puji Tuhan kita beruntung dapat pemain yang secara ini tuh di atas rata-rata. Dan yang membedakan pemain bagus dan bagus dan sangat bagus tuh adanya di situ, di sini. Jadi kalau mau bilang yang di lapangan dan di akademik, saya memilih lebih akademik. Tapi karena pasti pemain itu akan lebih daripada yang lain. Back then waktu Coach Ito jadi pemain gitu ya, kepikiran nggak bahwa akademik itu penting? Karena kan kalau tendensinya ketika gue pengen jadi atlet, apalagi pas jadi basket gitu ya, nggak usah sekolah, ntar aja lah yang penting karir dulu. Bener Bang, itu zaman saya masih main gitu ya, kita ngejarnya di situ. Tapi pas saya udah ngelatih, itu situasi itu saya balik justru. Malah anak-anak pemain-pemain saya tuh saya wajibkan mereka untuk menyelesaikan sekolahnya. Jadi mereka saya kasih ruang yang besar gitu untuk anytime mereka mau izin, mereka mau skip, even pun jangankan pun latihan, tanding pun mereka bisa skip kalau untuk urusan sekolah. Itu yang saya terapin ke tim saya waktu itu. Hal apa yang membuat Coach Ito bisa berkebalikan kayak gitu? Karena saya yakin, makanya saya bilang tadi, karena saya yakin dengan mereka bersekolah, mereka punya disiplin di sekolah, mereka mempunyai pengetahuan di sekolah, itu akan membantu banyak pasti di kehidupan mereka sebagai atlet nantinya. Cara ngomong ke atletnya gimana Coach? Karena kan sebagai atlet biasanya ketika dia, apalagi lagi cemerlang-cemerlangnya gitu di lapangan, biasanya kan mereka ngeliat, gue mendingan tanding nih dibandingin gue mentingin akademik. Dan Coach juga kan termasuk pas jadi pemain cemerlang ya Coach ya. Kayak mungkin waktu itu Coach memilihnya, bisa aja Coach memilih untuk gue mau di lapangan aja, nggak mau sekolah dulu. Dan banyak kan sebenarnya beberapa atlet mungkin nggak basket gitu ya. Karena waktu saya main, kita nggak di encourage sama pelatih kita atau pembina kita gitu kan. Tapi waktu saya jadi pelatih, saya encourage pemain-pemain saya untuk mengedepankan sekolah, mengedepankan pendidikan. Ngasih alasan ke pemainnya apa Coach biar mereka mau? Ya untuk masa depan mereka pastinya kan, supaya mereka tahu kan after basket mereka punya sesuatu yang dipegang. Tapi sebenarnya lebih dari itu yang saya bilang tadi kan, justru saya mau mereka tuh pintar soalnya, saya mau mereka tuh disiplin soalnya. Sekolah itu kan perlu disiplin loh. Iya betul. Jadi kebanyakan orang kalau main basket, olahraga itu kebanyakan mengaksikan, enak, seru, ya kan. Dan kadang-kadang lupa dengan sekolah. Sekolah itu buat kebanyakan orang tuh kan sulit. Iya betul. Iya kan, betul kan? Ya kan? Nah, kalau mereka bisa melakukan hal yang sulit, otomatis di olahraga itu akan gampang, lebih gampang pastinya. Ada korelasi nggak kayak kompetensi akademik terhadap perilaku ketika bermain? Contoh misalnya kayak decision makingnya, mungkin kayak apalagi tadi Coach milihnya yang inisiatif di tinggi lapangan gitu ya. Pasti banget. Kelihatan banget orang yang punya akademiknya bagus, pasti dia di lapangan, di tim itu pasti dia berbeda. Memang yang paling kelihatan banget sih di leadershipnya, itu pasti itu. Karena kan pasti kan dia orang yang begitu biasanya tuh percaya diri, ya kan.
orang yang gitu, yang wawasannya luas, ya kan? Itu pasti. Jadi ya kita encourage mereka untuk mengutamakan pendidikan itu banyak sekali itunya, plus poinnya gitu. Dan itu pasti langsung berhubungan langsung dengan karir basketnya dia, prestasi basketnya dia. Dari pengalaman coach waktu jadi pemain kan, saat dulu sama sekarang ini kan dunia berubah banget ya. Tapi secara cultural, secara behavior, secara structural dan mungkin culture di industri pun berubah banget gitu ya. Ada nggak hal yang dulu pas jadi pemain, coach itu ngerasa gue ngelakuin ini bener kok karena ini adalah ego, ini itu. Tapi pas sekarang ngelihat look back, gue bego juga dulu kayak gitu ya. Jadi yang bedain dulu dengan sekarang itu sebenarnya juga kan di media ya. Sekarang media itu mengakses informasi itu kan sangat gampang banget gitu ya. Ketika kita klik, kita mau belajar apa, kita mau lihat apa, langsung bisa kita lihat kan. Kalau dulu kan itu kan kita benar-benar dengar pelatih kita gitu loh, ya kan. Terus zaman dulu tuh kebanyakan juga kita tuh kayak nemu sendiri, ngelatih sendiri, dapat sendiri gitu. Kalau sekarang itu kan lebih mudah. Ya kadang-kadang mereka lebih gampang melihat skill. Coba kita ngomong skill ya, gampang lihat di YouTube, ya belajar di YouTube gitu daripada dengan pelatihnya langsung misalnya, pelatih skill kita ngomongnya, ya kan? Itu kan lebih mudah semuanya. Sekarang itu sebenarnya lebih mudah. Dan sekarang itu kalau kita lihat dari ini jauh sekali perkembangannya. Kalau kita bilang dulu saya contohin dulu ya, kita dulu dengan negara tetangga lah, dengan Filipina ya kita ngomongnya. Filipina itu kan advance banget kalau kita mau bilang mereka. Kalau kita datang, kita kan sering, saya juga sebagai pemain, saya berpelatih, saya sering sekali bawa tim ke sana ya, kita berlatih karena kita basketnya mereka tuh keren sekali gitu ya. Tapi sekarang kan nggak perlu juga kita ke sana karena kita bisa ngelakuin di sini sendiri. Kita udah bisa lihat itunya di mana-mana gitu kan, melalui media ya maksud saya. Ya, itu contoh. Jadi lebih gampang sekarang sebenarnya, lebih mudah sekarang untuk berkembang, untuk berprestasi. Gitu kalau menurut saya. Itu kira-kira itunya ya. Kalau misalnya diperhatiin kan basket apalagi ya coach ya. Kalau lagi tanding kan flow-nya cepet banget ya. Dibandingkan bola, lapangannya kan gede banget gitu. Jadi untuk ujung ke ujung aja kan lama gitu kadang. Kalau basket kan tahu-tahu udah dari offense udah tiba-tiba harus defense, bahkan bolanya tahu-tahu berubah di tengah-tengah gitu. Pressure-nya kan tinggi banget coach. Gimana sebagai perbedaannya ketika dulu coach sebagai pemain di lapangan sama ketika coach sekarang jadi pelatihnya, menghadapi pressure-nya sama ngejaga pressure tim di lapangannya gimana coach? Sebelum saya jawab tuh kan makanya kenapa bola basket itu lebih populer di Amerika daripada sepak bola. Karena itu kan lebih seru. Mereka orang Amerika tuh basket yang intensitasnya tinggi itu yang bikin menarik kan. Kalau bola kan lama ya. Begitu main 1,5 jam ya. Golnya bersatu. Basket kan setiap detik bisa gol gitu kan. Benar. Lebih mengasihkan. Nah, tadi itunya? Perbedaan pressure-nya, ngejaganya apalagi pas coach sebagai dulu pemain di lapangan sama ketika jadi coach. Karena kan kadang kita sering banget lagi tanding ngelihat coachnya di pinggir udah teriak-teriak, timnya kan makin di dalam kan makin diteriakin coach gitu kan. Itu totally different itu level pressure-nya totally different. Kita kalau sebagai pelatih itu harus semua kan kita pikirin kan ya. Pemain tuh jauh banget ya. Saya merasa ya kalau suruh memilih coach, lu pengen jadi pemain apa pelatih? Pasti pemain. Pasti pemain itu ya itu tadi. Karena berolahraga tuh enak. Adrenalinnya kan tuh ini sekali gitu ya. Betul-betul tinggi ya. Kita istilahnya beraksi, kita pakai diteriakin gitu. Terus kita kalau basket kan full body contact ya, kita jatuhin lawan, kita tuh dang depan lawan, kita bikin umpan assist yang bagus, itu kan sangat-sangat mengasihkan. Jadi pressure itu nggak begitu terasa gitu loh. Beda sebagai pelatih. Kalau pelatih itu kita harus mengurus semuanya, terus kita pressure untuk memenangkan pertandingan, kita pressure dari manajemen, dari owner gitu kayak. So kompleks. Tapi ya justru saya seneng, saya menikmati itu pressure itu saya nikmati, gitu.
Ada nggak pas dulu jadi pemain, pasti kan ada ya pikiran kayak ini, coach enak banget nih tinggal teriak-teriak dari pinggir lapangan gitu. Mungkin karena tidak mengerti. Iya, posisinya coach seperti apa. Oh, kita kan harus mengatur tim itu. Strateginya, mengatur picknya, kita bilang picknya ya. Kita mengatur picknya, kita mengatur ya strateginya, lawannya bagaimana, lawannya siapa ya kan. Ada poin plusnya nggak ketika Coach Ito sekarang jadi coach, dulunya adalah pemain? Oh iya, pasti. Apa coach? Pasti. Ya kita kan lebih berasa, feel-nya kan pasti kita tahu gitu kan. Kita tahu apa yang apalagi anak-anak gitu, pemain gitu. Pikirannya kan sebelum mereka bilang sudah tahu pikirannya apa gitu kira-kira. Jadi saya mau apa istilahnya, mengajari mereka, memotivasi mereka. Ini mereka saya lebih muda lah. Karena saya punya pengalaman juga sebagai pemain. Jadi mereka apa yang mereka rasakan itu saya udah pernah rasakan itu. Empati terhadap mereka pasti saya lebih lah menurut saya. Tapi kalau kita ngomongin biasanya leaders atau coach lah yang sebelumnya adalah pemain atau leaders yang dulunya datangnya dari bawah gitu. Ada bias-bias beberapa hal yang jadi terlalu bias ke bawah. Contohnya? Ketika pertama kali jadi leaders, misalnya karena mengerti tim bawah dulu, ketika gua jadi tim bawah kayak apa, ketika jadi leaders kayak ketika ada tekanan dari atas, tuh lebih ngebelain yang di bawah gitu misalnya. Justru malah kan saya bilang tadi, karena saya pernah bekas pemain, justru pengalaman saya kan saya bisa share ke mereka nih, ke anak pemain-pemain misalnya yang levelnya mana nih, pemain yang kita ngomong yang pemain inti, pemain yang middle atau pemain paling bawah gitu kan, saya tahu cara masuknya ke mereka, cara masuk ya. Saya memotivasi mereka, bagaimana saya memotivasi mereka, kan beda-beda itu cara. Approach-nya ke mereka itu kan beda-beda. Yang satu kita harus hantam misalnya, yang satu kita harus baik-baikin misalnya, yang satu kita harus challenge misalnya. Itu kan pendekatan yang berbeda-beda. Mereka ada di level mana gitu loh. Supaya mereka bisa apa? Tumbuh gitu kan, dan mereka maksimal lah kalau kita bilang. Sekarang misalnya pemain yang paling bawah, terus saya kencengin gila gitu kan. Udahan. Boro-boro dia naik malah ya ada dia turun gitu kan, malah dia takut atau masalah dia apa misalnya kan, approach-nya itu berbeda-beda. Pasti itu yang saya lakuin, ya. Kan nggak bisa kita kasih mereka itu sesuatu yang mereka nggak punya dan mereka tuh belum punya gitu. Ya harus angle-nya mesti pas. Ya itu kenapa saya bisa ngerti? Karena saya pernah ada di situ. Saya ada di titik itu, jadi saya ngerti lah mana yang harus saya masuknya gitu loh. Cara apa yang paling cocok untuk mereka ini? Oh, kalau yang ini saya ya. Saya paling sering marahin tuh yang paling jago. Oh, yang paling jago yang suruh saya paling sering saya marahin. Karena kan ekspektasi kita kan yang paling jago itu pasti paling tinggi. Ya kan? Dia yang jadi andalan kita, jadi ini kita kan. Oh, pasti saya istilahnya saya ini supaya dia muncul, supaya dia keluar kan potensinya kan. Gitu. Memperlakukan kapten juga harus gitu nggak, coach? Oh iya. Kapten ini kan saya kasih tanggung jawab harus. Kapten datangnya paling terlambat di latihan. Oh, besok sekali lagi saya ban kapten kamu saya copot. Nah itu saya lakuin. Nah, saya nggak bohong. Ya dong, harusnya orang jadi kapten itu seharusnya dia udah menjadi, itu leader kan di skup kecil kan, antara mereka nih ya. Nah, dia harus jadi contoh yang benar ya, dia harus datang duluan, dia harus ngurus timnya lah. Dia yang harus diurus gara-gara dia terlambat, enak aja. Kira-kira kayak gitu. Orang seperti apa sih yang Coach Ito biasanya pilih jadi kapten? Ya secara ini pasti yang paling ini di tim lah ya. Paling paling kuat, paling jago lah kalau kita. Paling skill ya, paling jago dan paling karena kan kalau dia harus banyak main kan, karena dia di dalam. Ya kan, kalau kapten dia duduk aja nggak menyambung gitu kan, karena dia harus jadi contoh. Kebanyakan kapten kan dia yang saya mau jadi contoh, yang saya ini kan dia kan. Pasti kira-kira ya itu ya kan, banyak juga yang jago kira-kira di tim itu kan. Baru itu kita pilih pasti yang dari itu leadershipnya itu kan, itu juga penting kan. Jago tapi ada juga kan anak yang secara karakter memang dia apa bilangnya ya, slow lah atau dia kita kan cari yang cocok. Nah itu penting.
Ngebedain kapan harus galak, kapan harus lembek, apalagi pas lagi jadi coach gimana coach? Oh ya, itu. Karena kadang nanti kalau kelembekan si pemain yang dilatihnya, apalagi mereka gede-gede kan. Gede-gede. Padahal coach itu aja gede ya. Mereka kan kuat-kuat ya. Itu pastilah, itu pasti. Prinsip itu coach. seninya, justru itu seni coaching. Seninya coaching kan di situ justru ya. Gimana kita kapan kita saya bilang itu tarik ulur lah. Kan mereka tuh harus kita tarik ulur kan, nggak bisa kita kencengin terus, nggak bisa juga kita lembekin terus gitu. Biasanya ada momennya. Momen atau prinsip atau seninya coach itu kapan harus tarik, kapan harus ulur, ngeliatnya dari mana coach? Dari situasi. Tapi kalau mau jujur lebih banyak kencengnya. Kenapa sih coach kalau jadi coach sport selalu galak-galak kenceng-kenceng? Karena ini ya kalau kamu bilang ini kan olahraga tim itu kan kalau mau dibilang tuh semi militer. Semi militer. Sekarang kan kalian tahu kan tim yang terkuat di dunia itu adalah tim militer. Tim militer, nggak ada tim grup gitu yang paling kuat di dunia tuh menang sama militer. Kenapa? Karena mereka itu kan dilatih, dibentuk tuh antara hidup dan mati. Ya. Betul kan? Jadi mereka tuh itu benar-benar taruhannya nyawa ya. Nyawa. Jadi mereka tuh berlatih tuh benar-benar mati nih kalau lu salah sedikit lu mati gitu kan. Disiplinnya tuh sampai pol istilahnya. Betul nggak? Ya. Harus sampai di level situ. Ya. Ya sama juga di olahraga gitu. Kita kan mau mereka tuh potensinya mereka tuh kan keluar semuanya. So bagaimana cara keluarnya? Itu harus cara militer yang kita lakuin. Berarti apa kira-kira cara militer? Kenceng gila kan? Disiplin gila kan? Nah itu. Baru semua potensi itu akan keluar. Baru potensi itu keluar. Kalau kita cuman ya yang biasa-biasa aja, nggak mungkin potensi itu akan keluar. Gitu kira-kira. Dari konteks apa? Tapi bisa dibilang biar coach itu galak masalahnya ya. Tapi tetap jadi favorit gitu loh coach. Gimana sih caranya biar galak tapi orang masih merasa coach itu ini approachable gitu? Sama kayak inilah ya, kalau pelatih sepak bola tuh Alex Ferguson kan strict banget. Iya. Mourinho kan bangke banget kan. Tapi tetap jadi idola kan buat sama pemain-pemainnya kan. Bahkan berani gitu untuk masih di luar lapangan atau ketika udah lagi nggak latihan gitu tetap berani untuk ngajak ngobrol gitu. Karena kan banyak banyak leaders yang galak sampai ketika udah di luar pun tetap orang jadinya gak berani deh kayak ngomong sama coach itu gitu kan. Tetap ya, gimana coach caranya? Karena yang kita bilang, yang kita ajarin itu kan sesuatu hal yang nyata, yang benar gitu loh. Dan mereka tahu bahwa approach saya itu untuk mereka gitu loh, untuk tim kita sama-sama gitu. Dan mereka tahu, mereka juga harus dilecut gitu. Jadi mereka tuh terimanya tuh dengan legawa gitu ya, jadi nggak ada resisten di sana gitu. Kalau misalnya resisten berarti ada yang salah gitu. Kalau mereka tuh sampai nggak suka sama pelatihnya, sampai mereka itu benci sama pelatihnya karena dia galak dan itu ada yang salah berarti. Itu salah approach berarti itu. Ya kan? Ya kalau misalnya pelatih itu memang dia dia melakukan tugasnya yang benar gitu ya, ngajarinnya, latihnya, terus bimbingnya segala macam. Anak-anak itu tahu kok. Semua pemain itu tahu kok. Mereka diajarin apa enggak, mereka dijagain apa enggak, mereka mau dibawa ke arah yang benar apa enggak. Mereka tahu kok itu. Ya makanya mereka tuh pasti legowo gitu kan. Pasti nggak ada masalah dengan pelatihnya pasti. Tapi kalau misalnya ada udang di balik bakwan, nah itu dia justru orang tuh ini mah gitu kan kira-kira kan. Jadi nggak tulus gitu loh kira-kira. Kalau nggak tulus, orang pasti akan tahu. Pemain tuh pasti akan tahu dan mereka respect itu nggak akan ada di situ. Coach killer. Belakangan itu gue lebih banyak nontonin video TikTok gitu ya. Kan sering tuh kalau video YouTube. Banyak karena gue demen nonton bola. Jadi after looking back gitu, oh iya ada pemain ini ya. Oh iya lu ingat pemain ini ya. Tapi kemana ya, kok nggak pernah kedengeran lagi kayak gitu. Hilang. Terus setelah ditonton videonya gue liatin banyak yang dia good talent. Kayak contoh kalau tuh gue nonton Robinho, ini the next Pele kayak gitu. Tapi hilang, kenapa? Attitude, disiplinnya nggak ada kayak gitu. Kemudian kriminal gitu, sayang banget gitu. Karena talenta yang ada itu disia-siakan karena ketidakdisiplinan dan karena mereka sendiri kayak gitu. Pernah nggak kau nemuin pemain-pemain yang kayak gitu?
Diapain dulu coach? Apa kayak selalu dah gitu? Oh tapi kan itu udah after basket biasanya kan. Saya juga kita udah nggak bisa ituin. Makanya kan waktu saya ngelatih gitu, itu yang saya selalu tanamkan mereka kan. Yang kita lakuin sekarang itu kan berdampak ke depan kan gitu kan. Dan apa yang kalian dapatkan mudah-mudahan yang saya ajarin di sekarang ini sebagai pemain gitu ya, bisa kalian pakai di luar basket, di luar kehidupan kamu basket. Dan saya puji Tuhan, saya sampai sekarang saya masih berhubungan dengan pemain-pemain saya gitu ya. Saya lihat mereka bisa sukses, berkeluarga, bekerja di luar basket ya, tumbuh gitu. Itu kan yang jadi kebanggaan saya. Ya memang kalau ada gitu teman kita atau pemain dari mana gitu yang tadi kamu bilang itu ya, yang dia dalam hidupnya itu melenceng lah kira-kira gitu ya. Ya peran pelatih, peran teammate itu kan tuh signifikan sekali. Ya, kalau untuk membimbing pemain gitu. Ya. Ya kalau enggak ya kan ini sekali rentan sekali gitu loh. Rentan sekali tuh. Atlet itu kan secara secara sosial gitu kan, apalagi dia lagi waktu di atas gitu ya, dipuja-puja gitu kan, benar. jadi ini kan pas dia jago gitu ya, jadi diidolakan lah, betul. Banyak fans segala macam kan. Pas dia udah nggak begitu kan, pas dia turun ke masyarakat gitu kan, kalau dia nggak kuat mentalnya atau dia nggak pintar ngelolanya kan, kelebihan jadinya kan. Nah, banyak kalau kita lihat kasus-kasus gitu ya, atlet di mana di waktu dia itu terus dia bangkrut, dia banyak di Amerika contohnya banyak sekali. Ya, itu yang mewahnya lah. Kalau di sini mungkin kalau konteksnya Indonesia ya anak pemain itu nggak bisa survive justru banyak. After dia berkarir gitu ya. Karena maksudnya kan dia harus berkarir bukan di olahraga lagi kan. Akan dia bekerja di kantoran atau jadi pegawai negeri misalnya atau berbisnis atau podcast. Sampai saya ada lumayan ini nih tadi saya mau ngomong saya lupa lagi tadi. Saya juga kantoran. Kantor saya kan di lapangan. Ya. Kantor betul, saya juga ada, kita juga punya kantor juga. Ya, kita juga punya kantor. Cuma pekerjaan itu kan pasti ya kita namanya berkantor juga sama. Cuma memang bidang bisnisnya yang berbeda. Ya kan kalau kantorannya pada umumnya itu kan bisnis ya gitu. Kalau ada juga kantoran yang entertainment itu sama juga. Kita lihat artis apa segala macam, mereka berkantor loh. Mereka kantor mereka ya kayak kalian ini kayak gini kan kalian bekerja nih. Dan kantoran. Saya melatih atau saya sebagai pemain saya berlatih, kantor saya di lapangan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sama kita semua, cuma memang profesi kita yang hanya berbeda aja. Ya kan? Tapi kalau mau dibilang kalau orang kantoran dia kerja 8 to 5 ya. Kira-kira 9 gitu to ya. 6 sekarang. Sekarang 9 to 6 ya. Ya. Olahragawan itu 24 hours mereka bekerja. Iya. Karena olahragawan itu mereka berlatih, mereka makan, mereka istirahat itu sama pentingnya. So 24 hours mereka harus benar-benar di situasi yang benar. Dia latihan bagus, tapi dia istirahat kurang, dia nggak akan maksimal. Dia berlatih bagus, terus istirahat yang bagus, makan nggak bagus, dia nggak akan maksimal. So 24 hours itu atlet. Dan sekarang atlet itu kan berlatih kan berapa jam itu. Jadi orang kantoran kalah kan. Oh dia cuma latihan 2 jam, pagi sore 4 jam aja. Kelihatannya belum yang lain-lainnya. Ya kan? Itu sulit sekali tuh. Jadi atlet itu sangat-sangat sulit. Ngomong-ngomongin kantoran ini kayak gue pengen ngerelatin atlet ini kan juga karyawan jadi sebenarnya ya. Karyawan kan? Karyawan. Dalam konteks misalnya gini, coach kita kalau kita kerja profesional, ada talent-talent yang bagus. Kita ngomong konteks tadi itu. Dia dropping performance-nya. Pinter, smart, kreatif, inisiatif tinggi. Tapi attitude-nya gak bagus. At certain point, kita akan kasih DSP atau mungkin kita pecat dia. Yes, sama. Di atlet sama juga. Sama persis. Karena kan transaksional hubungannya ya. Sama persis. Apalagi di atlet. Sama persis. Kalau misalnya dia nggak menjaga bugarannya, dia nggak menjaga performanya,
Bukan yang ke performa ini ya sama ini sulit lah ke dia lah. Itu lihat dari kebugarannya aja dulu. Misalnya dia overweight, kan kelihatan sekali kan berarti anak ini dia nggak jaga makannya. Nah, kan kita bisa langsung kasih SP itu begitu misalnya. SP-nya atlet nanti pas tanding ditaruh di bench. Iya kan? Bener banget. Bandel nih, bench aja loh tanding kali ini. Bisa itu kan kita lakuin. Itu cara kita lah sebagai pelatih untuk memotivasi dia kan supaya dia benar gitu kan. Ya kalau misalnya kita udah gituin terus masih ya tinggal tunggu waktu kita coret, kita iniin kontraknya kan. Kita selesaikan kontraknya. Kayak gitu. Sama seperti sih. Ini apa yang terjadi di kantoran ya sama kita ya sama persis. Ya. Kenapa coach tadi milih mendingan melatih pemain baru daripada beli pemain? Kalau saya tuh seneng dengan melihat bakat kan, jadi saya seneng tuh melihat potensi gitu. Tapi lama kan? Tapi kan biasanya kita ambil kalau kita levelnya kita di timnas atau di pro ya, tim pro kan sebenarnya kan itu di atas 18 tahun lah, 17 tahun. Kan dia sebenarnya udah punya, cuma kan memang belum diasah aja kan. Jadi saya seneng kalau saya ambil mereka, saya bisa asah mereka gitu kan dengan potensinya ya. Nah, itu saya lebih suka daripada saya membeli pemain gitu. Tim grooming bukan tim hijack. Iya. Kalau di profesional. Tapi itu makanya saya suka Manchester United over Chelsea, over Arsenal gitu loh. Saya Man U banget dah. Karena itu yang Sir Alex Ferguson dulu lakuin kan. Benar. Dia didik David Beckham, Paul Scholes dan lain-lain itu semua kan. Itu generasi emas itu. Yes. Di grooming dari awal banget itu kan. Grooming dari awal mereka. Nah kayak gitulah kira-kira. Tapi perasaannya kalau tapi udah. Juga ada yang beli juga ya. Sorry, tapi dia juga ada yang beli di tengah jalan dia kurang, dia pasti dia beli. Ya, saya lakuin kayak gitu. Betul. Tapi kalau misalnya rasanya udah nge-grooming dari awal, terus udah jadi top player, terus di hijack, dibeli sama orang lain, gimana coach? Justru bangga. Justru bangga. Berarti hasil kita yang kita lakuin tuh berbuah dan dia ya namanya orang kan mencari penghidupan yang lebih bagus ya kan. Ya kita pasti persilahkan lah. Saya nggak akan nahan kalau ada anak saya, pemain saya untuk cari yang lebih bagus, masa kita mau tahan? Nah, justru kita harus berbahagia untuk dia gitu kan. Kalau saya sih begitu. Gimana tuh cara membedakan kayak ada orang yang dia tinggal dalam satu ekosistem, contoh dalam klub gitu ya. Ada karena memang dia take inisiatif lebih untuk bisa meletek jadi bunga, awalnya cuma seed jadi bunga. Sama tapi coachnya tuh sebenarnya nggak banyak campur tangan, tapi karena dia inisiatif lebih, coachnya biasa aja sebenarnya gitu. Ada mungkin gitu kan, kayak dalam konteks satu organisasi pemimpinnya sebenarnya biasa aja gitu. Tapi karena dia inisiatif lebih, dia bisa meletek, dia meletak mekar bunga. Sedang dengan orang yang memang punya dia punya hidden talent, dia nggak tahu, tapi di-grooming sama coachnya. Kan ada yang bilang kayak, oh kita tadi kalau dalam konteks tadi bisa ngomong kayak, nah, kita happy karena kita ngeliat tim kita bisa ini bagus. Tapi sebenarnya dari dalam diri yang karyawan ya bilang kayak, enggak itu gue karena inisiatif gue sendiri gitu. Gimana cara ngebedainnya coach kayak gitu? Justru kita harus cari pemain yang kebanyakan ya seperti itu, justru harus yang dari dalam diri dia sendiri gitu loh, dia mau gitu loh. Itu kan lebih mudah untuk kita kan, untuk mengarahkan. Sebenarnya kan coaching itu kan mengarahkan ya. Karena susah sekali kalau kita dia berbakat nih, dia secara fisik segala dia punya semuanya, tapi anaknya tuh kayak nggak ada dorongan untuk maju gitu kan. Ribet juga itu. Jadi kalau bisa kita dapat pemain yang dia mau sendiri, itu jadi pelatih itu dimudahkan sekali hidupnya itu pasti tuh. Jadi karena adalah dia sendiri. Yes. Semua pemain ya, semua pemain terbaik di dunia itu begitu dari dia sendiri. Kalau kita ngomong NBA ya, kalau kita ngomong, saya suka Kobe Bryant tuh, Mamba mentality. Mamba itu kan Mamba mentality bilangnya. Bagaimana tuh Kobe itu waktu itu dia orang berlatih 2 jam dia 4 jam. Orang berlatih 4 jam dia 8 jam. Kira-kira gitu lah ibaratnya. Orang baru datang latihan jam 8, orang datang jam 7, dia datang jam 6. Lihat tuh gimana dia mau bersaing kan dengan berlatih itu kan. Nah, itu. Kayak gitu. Itu kalau punya pemain seperti itu dengan bakat ya, apalagi udah damai hidup kita, damai sebagai pelatih kita. Nggak pusing ya kan, nggak pusing. Kita mengembangkan dia, kita akan mudah sekali ya. Gitu. Itu pasti. Tapi ada juga memang yang
yang pemain yang punya bakat tapi ya harus dipush lebih gitu. Harus dipush, tapi itu dipush juga susah loh. Kita mau, karena itu harus dari mereka. Harus dari mereka. Nggak bisa kita sekarang ya, karena kita push gitu ya, kita push sekarang. Oh dia besok lusa dia berlatih dengan orang lain tempat lain, dia balik lagi ke dia yang lama. Iya. Ingat kayak film sore coy. Iya. Nonton dulu. Nonton dong. Oh iya, kayak sore. Kalau mau berubah dari diri sendiri. Kita nggak bisa maksa orang. Kita bisa expect orang berubah bisa, karena tetap kita. Orang, setuju, itu sangat setuju. Harus dari orangnya sendiri. Karena kalau berubahnya karena orang yang nggak ada, balik lagi. Balik lagi, pasti akan balik lagi. Gitu. Pasti akan balik lagi. Coach, tapi penasaran, ketika jadi coach lagi tanding, lebih gampang nge-maintain energi ketika lagi menang banyak, walaupun mungkin masih kuartal tengah lah, nggak usah awal lah, atau ketika pas lagi kalah, misalnya poinnya udah jauh gitu, mana yang lebih poin udah jauh kalah sama poin udah jauh menang, maintainnya lebih gampang mana sebagai coach? Harus semuanya saya harus bisa. Saya harus bisa pegang anak ini dari awal sampai akhir pastinya. Dan kita lihat kan, itu kan ada kadang-kadang kita istilahnya lagi off aja gitu loh. Ya lagi melawan lagi dapat field goalnya kita bilang aja, dan sebenarnya kita baik-baik aja, kita nggak salah gitu loh, hanya nggak masuk aja, udah semua udah bener nih, yang kita lakuin semua udah bagus bener, tapi ya pas syuting nggak masuk misalnya, nggak perlu kita apa-apain itu, jangan kita malah kelewatan, malah bereaksi berlebihan gitu maksudnya, biarin aja. Ada situasi yang dimana memang kita acak-aduk, nah itu kita harus kencang. Nah itu saya harus berdrama sedikit lah, bersandiwara. Oh iya. Ada nggak case-nya? Kan tiap tahun menang terus tuh kan? Ada nggak yang kalah? Ini menang ya yang tak menang itu pasti kan naik turun ya kan? Di tahun berapa tuh ada di klub apa, tahun apa kejadiannya seperti tadi Dina sampaikan itu? Ada nggak ceritanya seru? Dulu ada kita ada. Kita khususnya waktu saya di Satria Muda ya, saya coaching di sana ya. Oh kita memang PC sama SM kan selalu ganti-gantian coach menangnya. Sekarang, kalau zaman saya SM menang terus. Sombong ternyata. Tapi itu benar, itu fakta soalnya. Ada kita waktu itu, kita menang terus. Terus ada kita waktu itu kita keluar negeri gitu loh. Nah, Terus jadi gara-gara kita keluar negeri itu balik ada pertandingan gitu. Pertandingannya itu berarti kan kita nggak siap secara fisik kan, persiapan kita kurang ya kan. Ya udah benar, kita akhirnya kalah di final gitu. Ya, kayak gitu, nyesel gitu loh ya. Kita nyesel, saya kesel gitu loh. Kenapa saya iyain sih waktu itu? Kenapa saya izinkan gitu loh tim itu pergi gitu kan? Harusnya nggak usah pergi mendingan, karena saya mungkin menang gitu. Tapi salah juga kan kalau saya nggak pergi, anak-anak juga butuh itu kan. Mana ada anak pergi jalan keluar negeri terus saya nggak kasih, jadi dilematis gitu. Nah gitu itu doang sih yang saya tuh kesel, karena kita tahu kenapa kita kalah gitu kan? Ya, karena kita persiapan kurang gitu. Kalau kita persiapan udah bagus macam untuk kita kalah, saya nggak akan kesel, ya memang kita kalah gitu loh. Nah, itu kalah yang kita tahu kenapa, itu yang ngeselin. Ya karena kita tahu kita sebenarnya nggak kalah gitu loh, kita bisa nggak kalah, kita pasti bisa menang, tapi ya ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Nah, itu. Tapi kalau kita semua udah kontrol, udah bagus, tetap kalah, justru nggak apa-apa. Pantas kita kalah ya pantas. Ya kan, kalau kalah yang nggak pantas itu yang saya tuh nggak terima. Nyesek. Pertanggungjawabannya gimana tuh? Kan biasa ya coach adalah manajer ya. Di tengah-tengah ya ada owner, ada directors manajemennya juga gitu. Gimana tuh coach mempertanggungjawabkan? Ya. Lu sih waktu itu ngasih ke program itu kan bos juga yang suruh. Jadi ya. Sebenarnya saya mau selain dia sih. Kan nggak mungkin ya. Kan lu yang suruh waktu itu gitu. Oke. Jadi rasanya lebih nyesek tapi nggak bisa nyalain atasan. Benar. Itu kan tahu kan rasanya kan. Iya. Coach ngomongin tentang intergenerational. Dari dulu coach jadi pelatih, jadi pemain, kamu jadi pelatih, ngelatih millennials, sekarang pasti ngelatih Gen Z, bahkan Gen Alpha, karena coach punya anak-anak akademi ya. Nah, apa yang beda, coach?
latih mereka ini? Apa sama aja sebenarnya? Oh enggak. Ya itu generasi dulu lebih penurut ya. Sekarang tuh ya karena itu tadi kan media ya. Media itu kan. Dan mereka jangan mungkin sekolah juga sekarang kali ya nggak diajarin mereka untuk speak up kan. Kalau zaman apalagi zaman saya dulu kan kita kan yes sir gitu kan. Sekarang kan mereka ngejawab gitu loh berargumen gitu kan. Itu sih. Dan kita ya sebagai pelatih ya harus siap dengan itu dan harus biasain itu. Kita nggak bisa anak kecil ini lo nggak boleh begitu. Karena dunia itu berbeda. Mereka dididik sekarang kan dengan cara begitu. Ya kita harus bisa menjelaskan, kita harus bisa hidup dengan cara itu gitu sekarang. Itu otomatis tuh. Kita harus beradaptasi dengan situasi itu. Gitu. Oh ya anak-anak kecil, ada anak 10 tahun, anak 12 tahun. Oh kemarin saya contohin. Karena main kan mana lebih bagus, cepat apa lambat? Cepat coach, gini. Susah jaga saya bilang. Kalau kamu main lebih susah mana dijaga? Cepat apa lambat? Cepat coach. Benar kan secara umum. Terus ada anak kecil satu. Coach, Luka Doncic pelan coach. Wah. Betul kan? Oh itu kan bagus sekali itu kan. Pertanyaan yang kalau kita nggak jawab benar bisa masalah ini kan? Benar kan? Oh iya betul. Kelihatannya saya langsung menjawab. Kelihatannya pelan tapi pas dia ngelakukan sesuatu tuh harusnya itu cepat gitu loh. Eksplosifnya dia tuh saat gerakan awal tuh cepat biasanya. Dan dia so pintar ini dia tahu gitu loh arahnya di mana temannya yang kosong ya kan, cara gimana untuk masukin bolanya. Itu ininya dia intelijensia dia itu dia luar biasa gitu. Itu Luka Doncic gitu. Tapi memang iya dia tuh lambat gitu. Tapi kecepatan dia berpikir itu itu cepat ya kan. Kecepatan dia yang first step itu cepat gitu. Gitu. Kecepatan dia untuk melakukan shooting itu. Jadi jangan kita lihat cepat yang hanya satu ini, banyak gitu. Saya harus jelasin benar kan anak itu kalau enggak waduh, salah ngomong kita ini kan. Itu contoh. Dan kita harus bisa menjelaskan mereka. Di konteksnya apanya segala macam. Padahal kita nggak bisa jelaskan, kita kelihatan bukan sebagai pelatih kita ini kan. Kayak gitu kira-kira. Banyak yang rebel nggak tapi? Karena kan Gen Z dianggap rebel. Rebelnya mereka sih enggak. Kalau saya sih jadi pelatih saya harus pegang semua itu mereka. Saya istilahin itu saya pegang gitu kayak di pelatihan saya gitu ya. Ada 20 anak kecil gitu ya. Oh. Nggak ada cerita. Saya perlakukan mereka seperti saya ngelatih profesional, saya ngelatih timnas. Saya harus pegang. Biarpun mereka kan anak kecil ya. Saya harus disiplinkan mereka. Harus ikutin drill-drillnya. Harus ikutin ininya. Yang saya mau gitu loh. Saya nggak mau dia berantakan. Saya nggak mau. Pasti saya bisa. Jadi itu balik lagi ke pelatihnya sih. Ya kan. Dia bisa megang apa enggak. Gitu kan. Kalau secara alamiah ya nama juga anak-anak ya. Mereka kan pingin main, pingin kesana kesini gitu kan. Atau kalau nggak disuruh gerakan yang itu mulu, bosan coach nggak mau. Ya, makanya kita harus pinter-pinter ya. Kalau kita pas-pasan ya udah selesai hidup kita memang mereka. Iya benar. Mereka yang jadi pelatihnya bukan kita nanti. Aku mau ini aja coach itu bosan gitu. Iya benar. Itu betul. Banyak lagi kayak gitu kan. Pelatih yang akhirnya dilatih sama yang dilatih. Mereka yang mau. Makanya kan kita sebagai pelatih ya kita harus benar gitu ya, menyiapkan programnya, terus konten latihannya juga harus benar. Jadi semua akan diikutin oleh pemain-pemain kita gitu. Berarti bisa dibilang sebagai coach atau sebagai manajersnya harus tahu pemain lu satu-satu gitu kayak apa, biar lu tahu gimana cara memperlakukan mereka atau melatih mereka gitu ya coach. Itu yang udah advance ya, advance. Tapi kalau yang kecil-kecil kita harus nggak, mereka itu kan semua sama kira-kira. Kan kita nggak tahu nih ini mereka akan kebanyakan kan. Kalau yang tadi ini bilang itu yang udah istilahnya semi pro lah. Tapi kalau yang anak-anak kecil 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun atau 10 tahun bahkan gimana coba? Nah, kira-kira kan sama itu mereka semua kan. Kita harus memperlakukan mereka itu sama. Sama lo lagi nge-lead tim fresh grad sama tim yang udah punya pengalaman. Iya benar. Semi pro sama fresh grad kan? Iya beda kan. Sama. Gitu kira-kira gitu. Tadi itu gue nonton satu video coach ngomongin soal. Nah ini coach itu yang ngomong. Berlatihlah seperti kau bertanding, ya kan?
Jelasin dong Coach itu makna itu. Karena itu banyak dipakai orang audionya jadiin kayak konten-konten TikTok lagi gitu. Iya, banyak tuh repost tuh omongan saya itu. Tapi ya begitulah kira-kira ya, kalau untuk mau hasil yang terbaik ya kita kan berlatih ya, kita harus, itu namanya 100% kita kasih kan. 100% kita berlatih harus begitu modelnya gitu. Karena latihan itu kan meaningnya pertandingan gitu kan. Di latihan itu kita biasakan lah istilahnya. Ya, secara fisik dan secara mental justru. Ya, kita mentalnya, orang bilang kan, oh coach itu mental juara itu kayak gimana tuh? Ya, itu dia. Mental juara, mental yang nggak mau kalah. Itu kan kita latih di latihan. Itu terjadi, itu dapat itu di latihan. Di training session. Iya, bukan di pertandingan, di latihan. Bagaimana kita push mereka to the limit ya kan? Gimana kita ini under mereka pressure pas latihan. Under pressure ya itu. Dan kita harus create itu, harus di-create. Pressure itu harus di-create supaya nanti pas di pertandingan mereka udah terbiasa dengan pressure itu, situasi itu. Gitu. Jadi ya berlatih ya seperti di pertandingan. Nah, itu saya kan. Tapi saya rasa semua pelatih yang itu begitu model. Perasaan coach, ketika timnya lagi di high performance team lah gitu, yang lagi jadi top banget nih secara klub atau pemain gitu, atau ketika kita lagi tanding tadi menangnya jauh gitu, sebagai coach kan beneran harus, karena kan banyak juga ya kejadian udah menang jauh tahu-tahu gara-gara lengah kesusul gitu sama tim lawan gitu. Pelita Jaya ngomong gitu. 12 poin leading ya, fourth quarter and then terakhir lah. Iya, kan itu ada kejadian yang kayak gitu ya. Sebagai coach kan tetap harus punya ngejaga supaya pressure mereka tetap jangan lengah gitu kan ya coach. Gimana coach caranya? Apalagi kan biasanya kalau lagi merasa di awan atau di atas gitu ya, kayak santai aja, complacent gitu. Jadi kalau saya istilahin itu gimana caranya kita nyalain apinya terus. Betul. Apinya nggak boleh padam kan gitu kan. Ini pertandingan. Bayanginnya saya punya pengalaman ngelatih Satria Muda, kita tuh 6 kali juara berturut-turut. 6 tahun berturut-turut. Bayangin aja. Anggap kan enteng kan biasanya Iya makanya mau jaga api itu terus, kan menang sekali, juara sekali, juara 2 kali. Itu kan orang tuh kadang-kadang udah cukup lah, ya kan. Kadang-kadang kan orang ada pernah menang ini kan, nggak mau juara lagi. Bayangin 6 kali berturut-turut itu susah sekali loh itu. Mau juara sekali aja setengah mati. Iya. Nah itu kan maksudnya gitu kan, kita mau menjaga api itu kan. Betul. Ya kita harus di-create itu. Challenge, kita harus kasih challenge terus, ya kan. Kita harus kasih, kan mau dipikir kita udah juara kok. Itu kenapa harus juara lagi coach? Ya kan kita harus create challenge itu kan, kita bikin ini yang baru lah, misalnya. Kalau misalnya contoh Rondy Gunawan misalnya, dia di season yang kita juara tahun lalu, dia average-nya mungkin 10 poin 8 rebound. Ya kan? Saya challenge lagi, oke, season ini saya challenge lagi kamu di assist ya, kamu harus masuk di 5 assist per game gitu. Itu kan challenge kan. Jadi KPI-nya ditambahin. KPI-nya yes. KPI-nya ditambahin misalnya, kan bisa. Ya itu contoh di statistik ya. Nah, mungkin kalau di yang non statistik itu kita bisa kamu sekarang jadi kapten misalnya kan, dan dulunya dia bukan kapten, saya jadiin dia kapten ya. Sekarang kamu ngurusin tim ini ya. Kamu yang tanggung jawab lah semuanya, gini kamu berhubungan saya. Nah itu kan saya kasih dia challenge lebih ya. Ya kan beda kan, dia juara dengan waktu itu kamu juara dengan kamu sebagai kapten. Karena waktu itu saya ganti-ganti kapten. Saya tuh per 2 tahun saya suka ganti. Jadi saya ya gitu kan, apalin yang saya buat lagi kan. Saya harus berkreasi juga kan, apalin untuk membedakan yang dulu sama sekarang. Oke, ganti kapten supaya kan orang kan merasa beda ya. Ada refreshment juga sih. Iya, kalau dia yang membawa juara kan pride-nya kan beda. Itu kan kita sentuh kan. Tapi gimana Coach, untuk yang sebelumnya kapten dicopot ban ya, ini gue pindah ini, apakah orang ini pergi atau malah jadi justru malah gitu. Biasanya kan orang kalau jadi kapten dia tuh udah mature lah istilahnya. Iya, benar. Udah mature lah, nggak ada terus ya kita kan harus lihat orang ya. Ntar justru saya copot ke ban kaptennya, malah ntar dia baper gitu kan. Iya, enggak. Kebanyakan jadi underperforming. Enggak. Kebanyakan malah mereka ya makanya ngomong kan, saya harus ngomong bicara ya kan. Saya pengen bantuin yang juniornya misalnya gini-gini. Itu udah sih, harus jujur ke pemain. Supaya itu yang paling penting supaya egonya nggak kena ya kan. Nah, itu penting. Komunikasi.
Komunikasi. Nah, itu kan cara ya, itu kan teknik ya, teknik saya sebagai pelatih untuk memotivasi, men-challenge anak-anak saya kan. Kamu udah juara sekali, 2 kali, 3 kali berturut-turut, lo bayangin aja. Kalau tim-tim underdog atau yang lagi underperforming, gimana caranya supaya naikin apinya ke atas? Lebih gampang mana, Coach? Maintain atau nyalain api di atas atau kalau orang yang belum pernah menang, kalau belum pernah juara, itu kan, itu lebih mudah sebenarnya. Yang susah tuh yang udah juara loh. Tapi ada rasa mungkin pesimis kayak iya, ketika udah kalah jauh gitu misalnya. Kalau kalah jauh gitu. Oh, aduh, itu bukan saya deh. Kalau orang tuh pesimis itu bukan gue banget itu. Saya mau di tim yang benar-benar kita mau ini gitu, kita mau the best gitu kan. Saya sih begitu sih ya. Saya nggak pernah sih di tim yang ya gini-gini aja, saya nggak mau. Karena itu ya menurut aku privilege Coach Ito untuk bisa memilih tim pada akhirnya kan. Karena dia punya tahu value-nya, sehingga ketika ada tawaran job pun dia akan ngelihat timnya lain dengan value yang gue mau, dengan spirit yang gue mau kayak gitu. Sehingga nggak akan gue ambil kayak gitu. Pasti lah. Kan itu kan lihat kan pas di interview oleh, saya kan juga pindah klub ya. Saya pernah pindah klub ya, gitulah pasti ya. Pemainnya kayak biarpun itu tim bawah istilahnya ya, saya masuk di tim bawah kira-kira gitu. Tapi kan saya bawa ininya saya kan, orang saya bawa, saya bawa ininya saya situ kan, dan setuju mereka, oke, jalan kita, gitulah. Berarti Coach lebih milih nge-coaching tim yang populer atau tim baru yang masih underdog? Sama aja, saya nggak peduli. Mau yang penting pemain. Ada banyak juga pelatih, misalnya pemain All Star. Tadi kamu tanya tadi loh, mau pilih All Star apa yang mau? Ada orang juga nggak mau loh ngelatih All Star. Takut. Karena ego semua ya. Ego nggak bisa dipegang lah, ya kan. Banyak orang pikiran kan tuh anak pemain itu kan susah dipegang. Kalau saya nggak ada satu manusia pun yang saya nggak bisa pegang. Saya harus bisa megang semuanya. Gitu ya. SEA Games 2015 ingat saya itu. Jadi saya panggil itu pemain-pemain senior. Ada beberapa pemain senior saya ajak dulu, yang di SEA Games berikutnya sebelumnya mereka udah nggak dipanggil lagi. Mereka jago tapi karena udah tua katanya. Katanya tua gimana, masih umur segitu udah tua. Enggak, waktu di zaman saya panggil. Dan memang benar nih yang jago-jago. Ya, sekarang kan asal kita bisa pegangnya, itu dia kan yang penting kan. Kita bisa pegang, kita bisa keluarin potensinya. Ya mereka jago kok. Udah gitu mereka juga pengalaman. Kan enak sekali sebenarnya. Dan saya gampang sekali sebenarnya. Ya kan? Nah, ada pelatih yang takut untuk megang yang itu, takutnya ya kan mereka mungkin lebih pintar atau mungkin mereka lebih jago atau mungkin lebih yang gimana. Kalau saya justru saya cari yang itu dong. Saya cari yang jago, saya cari yang pintar. Banyak yang takut. Ultimate tips dong, gimana sih senjatanya Coach Ito untuk timing All Star ini, untuk mau nunduk? Jujur. Saya sih bilang yang penting saya jujur ke mereka. Udah itu aja. Saya jujur ke mereka, nggak ada hidden agenda di ini saya segala macam ya kan. Dan kita mau bikin ini sama-sama. Contohnya di timnas misalnya, contoh di timnas ya kan. Apa yang kita kan mau bikin buat nama bangsa kita kan, mau jadi misalnya cari emas, cari medali lah dari gitu. Itu tujuan kita kan di situ kan. Sama-sama mereka ngerti ya kan, kita bikin tim ini buat Indonesia gitu ini. Dan oke kok. Dan pemain-pemain itu kan pemain pintar-pintar. Iya. Gampang sekali. Dan mereka ngerti ya kita sama-sama. Ya udah. Dan mereka tahu gitu loh bahwa saya juga istilahnya sama-sama berkorban gitu loh. Ada kan pemain kan yang diajak berkorban tapi pelatihnya nggak mau berkorban. Iya. Benar. Itu juga lucu gitu kan. Karena mereka tahu kita sama-sama. Kita jalaninnya gampang, mudah. Authenticity ya berarti ya. Ya. Jujur. Ya. Tapi apa adanya gitu? Apa adanya, yes, apa adanya. Tapi Coach Ito merasa sebenarnya mudah untuk didengar sama pemain-pemain jago juga, salah satunya karena track record Coach Ito juga pas jadi pemain terkenal gitu, oke gitu. Dapat merasa ada privilege itu juga nggak Coach Ito? Itu kan kita nggak bisa ini ya, itu mereka yang tahu gitu kan. Tapi ya itu otentiknya kita kan sih yang dilihat. Saya rasa yang dilihat mereka bahwa kita itu secara personal benar, secara knowledge juga mereka lihat kita ada gitu kan. Secara ya, akhirnya mereka tuh yakin gitu kan, mereka respect gitu. Saya rasa sih itu sih ya. Tapi kalau background saya yang udah pemain ya memang saya udah begitu kan. Saya nggak bisa rubah saya apa adanya kan.
Dan saya rasa sih ya gara-gara interaksi kita dengan mereka gitu ya. Apakah waktu itu saya kalau di timnas kan itu dari klub-klub yang lain kan, ya saya juga respect dengan lawan gitu kan. Saya rasa itu yang jadi apa namanya modal saya diterima lah sama anak-anak itu, sama pemain-pemain itu. Genuine. Background is privilege ya. Itu kan sesuatu yang jadi complete advantage. Betul. Personality sama gimana cara nge-treat semua segala macam, menurut gue itu yang jadi faktor krusial sih sebenarnya, yang menentukan apakah gue mau nggak kayak gitu loh. Ya kan. Kalau Coach itu bilang berarti being genuine aja gitu loh as leaders. Ya, itu kalau saya sih itu yang simple ya. Ya. Kita masuk ke segmen berikutnya, leaders leader. Ini adalah komentar dari netizen. Coach itu harus mengkomentari komentar netizen. Ini dari Hadrian Kane. Menurut saya di kota-kota besar banyak sekali anak muda yang punya potensi jadi pemain basket bagus. Tapi karena saat puber banyak sekali kegiatan-kegiatan baru, hobi baru yang bisa dilakukan seperti otomotif, pasaran, Mobile Legend. Sehingga basket ditinggalin. Gimana, Betul banget. Saya tahu itu. Jadi biasa itu di umur 16. Jadi waktu saya kan Coach itu kan juga prime 16 masuknya kan. Jadi di umur 10, 12, 14 tahun itu anak-anak tuh gampang sekali kita latih. Tapi itu kan di masanya mereka ya. Di masanya mulai pacaran, udah gitu mulai menentukan kira-kira masa depannya mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa. Nah, kita harus mengerti juga mereka itu. Di fase itu, mereka ada di fase itu. Jangan kita lawan, nggak mungkin, karena itu pasti akan berbenturan. Jadwal, schedule pasti akan berbenturan dengan basket. Nah, kita harus kasih ruang untuk mereka. Gitu. Jangan egois, kamu harus ikutin yang gini-gini. Nggak mungkin. Karena memang kenyataannya mereka ada di fase itu. Dan kita harus ngikutin. Jadi nggak apa-apa ya, walaupun sebenarnya potensial dia jadi talent basket. Disia-siakan gitu. Tapi akhirnya dia milih jalan lain untuk jadi atlet gitu. Iya, berarti memang dia bukan bakat di basket. Gitu simpel aja gitu kan. Atau bisa juga dia punya bakat di basket, tapi dia memilih untuk menjadi profesional misalnya. Which is fine kan? Apa salah di situ? Nggak salah sama sekali. Saya contohin ya. Saya dulu berdua nih teman-teman saya dulu. Dulu saya SMA 3, teman saya itu di SMA 6 Bulungan. Saya jadi pelatih basket, dia jadi CEO-nya Standard Chartered. Dia memilih untuk tidak latihan basket. Dia sempat ikut latihan basket. Pak Doni namanya. Ini lupa nama lengkapnya, saya lupa lagi. Dia waktu itu memilih untuk terusin sekolah, saya memilih untuk bermain basket profesional. Sama, saya sukses dengan bidang saya, dia sukses dengan bidang dia. Kan orang itu kan pilihan. Tapi kalau mau ngomong bakat, sama kita waktu itu. Di ini yang sama gitu loh, bakatnya ya basket kita ngomong basket ya. Kan nggak apa-apa kan orang memilih untuk hidupnya di bidang yang lain kan, lain gitu kan. Oke. Jadi nggak masalah. Dari Biaze AJ, juara lokal 0 Piala Dunia FIBA. Apa ini? Maksudnya ada chance Indonesia juara dunia enggak? Lokalnya juara terus, sampai Piala Dunia FIBA-nya 0. Dengan kondisi fisik yang lebih pendek. Seberapa besar chance Indonesia bisa juara dunia, Coach? Ya apa namanya? Gue tim fisik gak ngaruh lagi, sorry banget. Yang masalahnya itu main basket tuh ringnya di atas, bukan di bawah. Jadi ya itu jawaban itu kira-kira gitulah jawabannya. Jadi ya memang sangat sulit kita ya. Secara fisiologi kita ya memang bakat kita ya memang ada di situ gitu. Kan gue nonton tuh video Coach Ito bilang kriteria pemain bagus tinggi. Betul. Karena itu ada poin kuat duluan. Jago gitu. Memang iya. Sampai kapanpun kita nggak mungkin menang sama Eropa. Sampai kapanpun kita nggak mungkin menang sama Amerika. Ya karena secara itu mereka unggul di sana. Dia lompat dikit sama udah nyampe. Kita udah nyampe. Gak itu deh. Gue liat video Coach itu main sama Augie. Gimana? Udah gini-gini aja. Udah lebih tinggi ke tangan. Tapi kan kita kan itu kan di dunia kita bilang. Tapi kan kita ada masih kita berkompetisi di Asia, di regional di Asia Tenggara kan ada sama juga kan. Tapi kan itu oke kan. Kalau chance-nya Indonesia juara di Asia gede nggak, Coach? Sekarang. Sulit juga karena sekarang Asia ada Australia masuk Asia, New Zealand masuk Asia, ya kan.
Sementara Asia yang Cina masih ada di situ, Jepang masih ada di situ, negara-negara Arab masih ada di situ. Tapi at least kita udah lumayan ngelawan lah istilahnya. Ya, ada perlawanan balik lah ya, Coach. Ya. Mesti jujur, kita ada perlawanan ya, ketemu dengan negara-negara yang dulu kita sulit, dan sekarang lumayan lah. Kalau dulu kita setiap main kita dibantai 50 poin ya, sekarang tinggal 30-20 poin misalnya. Itu kan peningkatan ya. Nah, itu kita harus akui itu gitu loh. Coach Ito punya panutan atau seseorang yang menurut Coach Ito ini jadi salah satu pegangan Coach Ito ketika Erick Thohir. Oh anjay, udah dijawab duluan. Ya itu orang yang membesarkan saya, orang yang ingin saya sih. Saya kasih kesempatan. Saya dikasih kesempatan untuk bermain di Satria Muda, terus ngelatih di Satria Muda, gitu. Nah ini jadi kayak mentor lah kita bilangnya. Ya. Mas Erick tuh yang apa namanya? Yang kasih banyak membuka jalan. Iya. Dia yang percaya di awal gitu kan. Dulu yang ngelatih sebelum saya jadi head coach gitu ya, semuanya itu pelatih asing. Nah, dia ganti pelatih asingnya dengan saya yang waktu itu masih muda, masih minim jam terbang segala macam ya. Jadi dia percaya sama saya. Lu cuma butuh ketemu satu orang yang percaya sama lo untuk bisa meng-unleash potensial lo. Iya, benar. Iya. Setuju. Kalau favorit coach ada nggak? Yang menurut coach, wah aku suka sama gaya dia coaching, ada nggak? Coach saya, Coach Nat Kensen namanya. Sampai anak saya pun saya namain dengan namanya dia, Nathaniel, yes. Coach saya. Coach itu juga yang saya ganti waktu di Satria Muda itu, dia itu. Menggantikan coach favorit sendiri luar biasa. Anak saya namain dengan namanya dia, bayangin aja itu. Kenapa itu jadi coach favorit? Ya, waktu saya main kan dia pelatihnya kan, ya gimana? Saya dibimbing dia, saya ingat banget saya dibimbing dia, saya diajarin dia, saya keluarin potensinya sama dia gitu kan ya, sangat membekas. Kalau harus mendescribe Coach Nat dengan satu kata apa? Wise. Wise dia. Ada coach yang sedang menurut coach itu, wah ini kayaknya bakal jadi coach yang handal, ada nggak coach? Jangan deh kalau coach susah nanti jangan gak jadi pemain nanti. Dong coach. Ada nggak menurut coach ini pemain yang bisa jadi all star punya potensi gede tapi sekarang belum? Nggak harus di PJ ya coach. Ya. Sekarang belum meletek, tapi menurut saya kayaknya bisa nih meletek. Susah. Kalau sekarang saya susah ya. Karena kalau saya bilang nanti dia berhenti main, saya sayang kan. Dia main terus aja. Nanti dia karena jadi pressure. Iya nanti kayaknya kata Coach Ito dia katanya gue lebih bagus dari melatih. Mendingan jangan. Mendingan jangan jadi pelatih, tapi dia bisa jadi pemain top gitu. Tapi sekarang belum meletek aja. Sebagai pemain bintang. Iya, pemain tapi dia bisa jadi pemain bintang. Tapi sekarang iya. The next wonderkid. Sekarang kelihatannya masih belum kelihatan bercahaya, tapi kayaknya dia punya potensi jadi pemain bintang. Banyak. Nah, tapi jangan mendingan nanti mereka besar kepala. Iya, udah biarin aja lah. Label wonderkid itu bahaya cuy. Iya. Biarin lah mereka berkembang dengan natural kita bilangnya. Nanti kita angkat ntar dia jatuh lagi. Biarin aja. Pasti ada lah itu. Pasti banyak lah. Last statement. Sebagai coach dan juga untuk next generation coach dan juga untuk para pemain, apa kalimat terakhir dari coach dari semua pengalaman coach itu ya, dari dulu dari pemain sampai sekarang jadi pelatih kayak gitu, apa sih lesson learn terbesar termahal yang baru disadari gitu? Berbuat baik aja sih saya bilang ya, karena itu yang saya rasakan ya. Saya tulus, saya kerja sebagai pemain, sebagai pelatih, dan akhirnya saya rasakan sekarang gitu, bagaimana sekarang orang-orang itu kan, sekarang saya berbisnis ya, ya kan, benar-benar kan ternyata kepercayaan itu tuh penting banget, ya kan, saya mendapatkan bisnis, saya mendapatkan kerjaan gitu dengan gara-gara background saya gitu, ya kan, itu sih. Oke, thank you Coach Ito.
Jaga reputasi. Ya. Do good dan jujur tanpa leaders. hidden agenda. Karena itu yang membuat orang-orang jadi percaya sama apa yang kita lakukan. Ya, betul. Thank you Cito buat waktunya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode. Sama-sama. Bye. Bye.